Nah, itu adalah mungkin yang harus perhatikan. Kita harus menyadari anak kita itu adalah blegernya, bentuknya seperti itu. Anak Adam ada jasadnya. Tapi ada yang tidak terlihat adalah akalnya. Kemudian mental. Kemudian hati. Apakah antara hati dengan mental disamakan seperti sebagian para filosof? Itu kita bukan urusan itu. Yang jelas akal itu ada, biarpun Anda tidak tahu tempatnya di mana. Buktinya waktu kami bilang Anda ini orang nggak berakal, Anda marah kok, sudah selesai. Jangan tanya tempatnya mana, apakah di lutut, apa di jempol, itu nggak penting. Jangan bahas masalah tempatnya. Yang jelas kalau kami bilang dasar Anda tidak berakal, Anda pasti nggak terima, sudah. Nah, sudah. Nah, ini akal ada. Maka pendidikan akal ini adalah juga membiasakan sesuatu yang logis dan sebagainya. Makanya menggabungkan antara jihati. Mungkin gini loh ya, jasad selesai pendidikan selesai, jasad kesehatan. Antara akal, mental, hati, kurang lebihnya. Ini bukan tempatnya sesungguhnya, karena tempatnya adalah di diri Anda sudah. Di bagian mana, wallah alamnya. Misalnya Anda punya mental kok, Anda punya hati, Anda punya akal. Gambarnya begini, ini ada akal, kemudian ada hati, ada mental. Mental di sini bermainnya emosi dan hawa nafsu. Al-hawa di sini. Hawa. Di saat hati ini tidak dipantau oleh akal, hanya bicara dengan mentalnya yang disu emosinya, maka muncullah nanti seperti orang salah mencintai dan sebagainya. Atau hanya mengandalkan emosinya. Sehingga ada orang dengan akalnya mengerti itu jelek. Tapi ternyata dia lebih menuruti hawa nafsunya melakukannya. Padahal cerdas. Dia ngerti gak boleh, haram. Ayo, kan kita juga itu kan. Haram, tapi makanya membangun komunikasi. Jadi menganggap anak itu harus mengonekkan. Di samping pendidikan akalnya, pendidikan mentalnya, pendidikan hidupnya. Nggak bisa ditinggalkan salah satunya. Harus ada keserempakan. Akalnya dibangun logis. Makanya tadi kita bahas, kalau bicara dengan anak itu, mohon maaf, biarpun anak kecil itu alasannya yang jelas dong. Nggak boleh, yang penting begitu, enggak. Ada penjelenterehan dong. Bahkan kita lihat kenapa Umi kok jadi roti itu dari apa? Roti itu apa sih Mi? Ya sudah roti, tinggal makan aja kok. Nggak begitu. Diajak bicara roti itu begini, pengolahan ini. Nanti bisa kearahkan, itu keahlian yang membuat. Bayangkan, tapung kan bertaburan begitu. Ada air ini, ahlian. Jadi, tadi onde-onde, ada ini kan begitu. Jadi, bicara dengan anak itu perlu kita membiasakan anak itu yang logis. Jadi, jangan menganggap anak itu, ya sudah lah, belum nggak ngomong tadi. Akal ya, termasuk diajak berakal nanti adalah dialog tentang keimanan, adalah urusan hati dengan akalnya. Beriman tapi masuk akal. Kemudian ini adalah, jadi semuanya harus kita sentuh pendidikan anak. Jadi kita berarti ini melibatkan ahlinya dong. Nah karena melibatkan ahlinya betul, kalau usulan Dr. Joko tidak harus seorang ibu datang ke seorang psikolog. Sudah dituangkan dalam bukunya, di dalam ada ilmu tentang psikologinya. Bagaimana menyikapi anak begini-begini dalam satu buku kecil tadi kita buat. Kayaknya harus ini proyek raksasa ini harus jadi. Karena ini betul sekali. Sampai nanti jadi buku panduan yang mau nikah. Itu.